Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, kami dari kelompok EMK ingin mempresentasikan hasil dari tugas proyek yang kami buat dengan judul aplikasi penjualan ikan cupang berbasis website. Di sini ada ketuanya, Amal Al-Fatah, terus anggotanya Diki Setiawan, dan saya sendiri Munajat Wais. Nah, latar belakang dari aplikasi penjualan ikan cupang berbasis website ini, karena ramainya penjualan hewan air, terutama ikan cupang baik dalam maupun luar negeri, pembeli terkadang merasakan kesulitan untuk menuju tempat penjual. Bukan tidak ada penjual online, tetapi kepercayaanlah yang sulit didapatkan ketika bertransaksi karena tidak adanya pihak ketiga. Ditambah lagi penghobi bukan dari kalangan anak muda saja, maka orang tua merasakan kesulitan dalam melakukan pembayaran. Aplikasi penjualan ikan cupang berbasis website memudahkan penjual dan pembeli untuk mendapatkan transaksi yang aman dan nyaman serta menjadi tempat atau wadah dalam melakukan operasi penjualan sekaligus sebagai media untuk berinteraksi dengan para konsumen dimanapun mereka berada. Dengan bantuan beberapa media seperti perangkat komputer, perangkat lunak, dan jaringan internet. Target user yang potensial. Aplikasi ditujukan penghobi ikan cupang baik untuk kontestan maupun untuk sekedar hobi yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah mengerti terkait jual beli online tanpa terbatas pada jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, wilayah, tempat tinggal, dan hal lainnya. Metode yang kami gunakan dalam mengerjakan tugas proyek EMK ini yaitu yang pertama ada Draw.io, Figma, Google Chrome, Microsoft Word, dan PowerPoint. Tahapan-tahapan proses pengerjaan proyek kami membuat proposal dan setelah dipresentasikan dalam proses presentasi ada beberapa yang mengalami kekurangan maka kami lakukan revisi sesuai dengan perintah dosen. Selanjutnya membuat storyboard yang dimana dengan membuat gambaran-gambaran tentang proses berjalannya proyek kami. Dalam hal ini aplikasi penjualan ikan cupang berbasis website. Kemudian kami membuat sebuah prototipe yang terdiri dari login halaman utama, mencari item yang ingin dibeli, melihat item produk yang ingin dibeli, serta terakhir membuat pemesanan. Dan terakhir kami membuat PPT yang isinya terdiri dari tahapan 1 sampai 3 tadi yang menjadi tugas dalam proyek ini. Untuk user storyboard-nya sendiri, monggo Mas Diki presentasi. Baik, terima kasih kepada Saudara Munajat. Langsung saja untuk user storyboard. Kami di sini pertama membuat sebuah menu yaitu home. Seperti tampilan di sini yaitu aplikasi penjualan ikan cupang berbasis web. Kemudian diarahkan ke menu login. Di sini seperti gambar terdapat username, paspor, dan login. Dengan keterangan customer mengisi form login. Kemudian dilanjutkan lagi ke arah panel selanjutnya. Jika lupa paspor, maka konfirmasi email atau nomor HP akan tertera seperti gambar di storyboard tersebut. Lanjut, jika sudah telah terkonfirmasi, maka customer akan mengisi paspor baru. Di sini sudah tertampil storyboardnya, terdapat paspor, ulangi paspor, dan konfirmasi. Lanjut pada menu login. Selanjutnya masuk kepada halaman utama. Di sini terdapat logo, search, logout, serta kategori. Selanjutnya diarahkan lagi ke customer melihat dan membaca detail ikan. Dalam storyboard selanjutnya di sini ditampilkan gambar ikan, detail ikan, dan kotak masukkan keranjang jika memilih salah satu jenis ikan, dan
salah satu kotak lagi, yaitu tertuliskan beli sekarang jika ingin membeli jenis ikan tersebut. Kemudian dilanjutkan lagi pada menu customer melakukan pembayaran. Di sini terdapat menu nama-nama jenis ikan yang telah dipilih, kemudian terdapat jenis harga, terus jumlah jenis ikan yang misalnya akan dipilih, dan kemudian total pembayaran dari jenis ikan yang akan dipilih. Kemudian pada arah panah selanjutnya dikembalikan lagi pada menu login. Baik, sekiranya dari saya kembalikan ke moderator. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu masuk ke prototipenya. Saya ambil lagi. Untuk prototipenya ini seperti gambaran yang di screen ini terdapat menu login, yaitu ada logo, terus login, nama, dan kata sandi untuk bukan login. Terus setelah login masuk ke halaman utama. Ini bentuk prototipe di halaman utamanya. Itu terdapat logo, kategori, terus pengaturan untuk pengaturan aplikasinya, terus logout. Terus di bawahnya itu ada terdapat promo jenis ikan terbaru. Ini juga seperti jenis-jenis ikan yang lagi booming gitu, seperti ikan cupang. Terus ada jenis-jenis ikannya di sini. Terus untuk mencari barang menggunakan kategori, seperti ini gambarnya, fotonya. Nah, di sini ada filter, ada jenis ikannya juga, logo, kategori, search, dan pengaturan logout. Dan ada juga filternya terdapat kategori seperti ini, ada lokasi juga. Terus selanjutnya itu detail produk setelah membeli barang yang tadi. Nah, di sini ditampilkan seperti foto atau video ikan tersebut, terus rating, penilai, dan jumlah terjualnya berapa. Terus ada harganya, terus ketika mau membelinya, ntar terdapat detail pemesanan di sini. Ntar masuk ke keranjang, beli sekarang. Setelah itu mengecek kesesuaian barang yang dipesan atau dibuat pesanan check out. Seperti ini. Detail pemesanannya, terus harga, satuan, jumlah, dan subtotal. Dan selanjutnya melakukan pemesanan. Nah, seperti itu saja prototipenya. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Diki untuk penjelasan terkait user interface-nya. Monggo. Oke, terima kasih juga sebelumnya kepada moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke user interface atau UI. Di sini kami membuat aplikasi penjualan ikan cupang berbasis website ini dengan metode user interface menggunakan aplikasi Figma. Pertama, di sini kami membuat menu login. Di sini kami pertama membuat sebuah menu yaitu sebuah kolom di mana memasukkan nomor HP atau email. Contohnya seperti berikut: email@tokocupang@com. Kemudian ada kata sandi. Terus kami juga membuat kolom masuk dan juga bisa juga melalui akun Google. Baik, kita lanjut pada halaman utama. Di sini kami membuat menu halaman utama yang terdiri dari berbagai macam item. Yang paling atas di sini kami membuat item kategori, di mana ketika kami menuliskan jenis ikan yang akan dipilih, maka akan
tertampil pada tampilan yang di bagian tengah. Selanjutnya kami membuat juga item pengaturan di mana di sini akan jika diklik maka akan uh, memiliki sebuah perintah di mana terdapat berbagai macam pengaturan seperti warna, bentuk, atau struktur dari menu halaman utama dari yang kita buat di aplikasi Figma. Kemudian terdapat juga item keluar di mana di sini ketika kita mengkliknya maka secara otomatis akan keluar dari aplikasi yang telah kita buat. Baik, lanjut pada tampilan yang pertama di bagian tengah yang paling besar, yang utamanya yaitu di sini tertera promo garis miring jenis ikan baru. Dari ini terdapat sebuah promo garis miring jenis ikan baru. Terdapat jenis-jenis ikan di mana memiliki promo atau diskon-diskon yang memungkinkan pembeli jika memilih jenis ikan yang memiliki diskon. Di sini sudah akan ditampilkan secara otomatis. Kemudian di bagian bawahnya terdapat berbagai macam item kotak-kotak kecil di mana akan ditampilkan berbagai jenis-jenis ikan beserta harganya. Ya, demikian dari halaman utama. Selanjutnya kami membuat sebuah menu di mana di sini yaitu menu searching dan kategori. Seperti yang saya sampaikan tadi, di bagian paling atas yaitu kategori yang saya sudah jelaskan, ada juga pengaturan dan juga item keluar. Kemudian di bagian kiri terdapat beberapa item yang kami buat. Yang pertama yaitu filter. Di sini ada kategorinya yaitu crown tile, half moon dan half moon, plakat dan gian. Di sini yaitu kategori-kategori jenis ikan yang berbagai jenis ikan yang sesuai dengan penamaannya yaitu crown tile, half moon, plakat dan gian. Selanjutnya kami juga membuat item lokasi di mana ketika seorang pembeli akan membeli sebuah jenis ikan cupang yang ingin dia beli, di sini sudah kami tampilkan sebuah item lokasi jika memilih jenis ikan yang ada di DKI Jakarta misalnya, maka akan tertampil item-item jenis ikan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Dan juga kami menambahkan lokasi-lokasi lainnya seperti daerah Jabodetabek, itu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, serta Bekasi. Ada juga Bandung, Medan, Surabaya. Dan juga kami menambahkan sebuah kalimat yaitu lihat selengkapnya. Di sini adalah sebuah tambahan jika ingin memilih lokasi-lokasi yang ingin ditentukan di luar dari lokasi yang kami sudah terterakan di atas. Lanjut pada tampilan di bawah lokasi yaitu kami terdapat item harga di mana pada kotak pertamanya itu harga minimum. Di sini kami tampilkan juga sebuah harga minimum jika ingin membeli sebuah jenis ikan, maka kami berikan sebuah keleluasaan di mana kalau memilih jenis ikan kami tampilkan ada 2 item yaitu harga minimum dan maksimum. Jadi seorang pembeli jika merasa jenis ikan yang dipilih agak mahal atau agak kurang juga, tinggal memilih aja mana sesuai dengan kriteria yang seorang pembeli ingin membeli sebuah ikan tersebut.
Kemudian kami menambahkan sebuah item baru lagi di bawah harga, yaitu pengiriman. Di sini kami sudah menambahkan jenis-jenis pengiriman ketika seorang pembeli ingin melakukan sebuah pengiriman. Ada jenis pengiriman Tiki, JNT, JNE, ID Express, serta si cepat. Dan juga kami menambahkan kalimat lihat selengkapnya, di mana bermaksud untuk memilih jenis-jenis pengiriman di luar jenis pengiriman yang telah kami tentukan di atasnya. Kemudian pada tampilan yang di bagian tengahnya ada beberapa macam kotak. Di situ tertera di atasnya itu produk. Di situ akan menjelaskan berbagai macam jenis-jenis ikan yang ketika kita akan pilih kita tuliskan di bagian kategori di atas tadi. Di situ akan tertampil berbagai macam jenis ikan, baik ikan cupang yang sesuai dengan kategori yang ada crown tail tadi, half moon, plakat, dan jian. Di sini akan ada berbagai macam jenis ikannya. Ada yang warna merah, hijau, biru juga mungkin, ada kuning, putih, atau kayak emas-emasan juga ada. Serta ada berbagai macam bentuknya, bisa siripnya agak panjang, ekornya juga panjang atau pendek, atau siripnya melebar, dan jenis-jenis bentuk ikan cupang juga lainnya akan ditampilkan sesuai dengan apa yang kita tuliskan di menu di item kategori. Ya, demikian dari searching dan kategori. Selanjutnya, agak aku potong dikit ya, Dik. Ini kan ntar ke selanjutnya itu kamu jelasinnya cepet aja ya, soalnya ini juga waktunya ini apa namanya? 1 menit Waktunya kurang lebih. 1,5 menit lagi. Iya ya, jelasin cepat-cepat Nanti aja kalau kayak. habis nanti aku bilang di skip dulu. Rekam ulang nanti kalau waktunya habis. Oke. Lanjut ya. Baik, kita masuk ke menu selanjutnya. Di sini yaitu detail produk. Di menu detail produk ada berbagai macam item, seperti item yang telah dijelaskan di atas tadi, yaitu kategori, pengaturan, dan keluar. Selanjutnya akan tertampil item yang telah dipilih di halaman searching tadi. Di sini akan tertampil gambar utama dari jenis ikan yang dipilih. Terus ada item di bagian kanan, yaitu jenis ikan. Di bawahnya ada rating, jumlah rating dari ikan tersebut, jumlah penilainya, dan jumlah terjual berapa ikan tersebut terjual selama ini. Kemudian ada harganya juga, dan selanjutnya ada deskripsi ikan yang dipilih. Kemudian ditambahkan lagi item, ada masukan keranjang dan juga item beli sekarang. Di sini maksudnya jika memilih ikan A misalnya dimasukkan ke keranjang terlebih dahulu. Jika sudah memilih ikan, misalnya ikan B sudah pas, maka bisa mengklik perintah item, yaitu beli sekarang. Oke, selanjutnya kita masuk pada menu detail pemesanan. Di sini kami juga sudah menambahkan beberapa item, seperti item yang sebelumnya, yaitu kategori, pengaturan, dan juga keluar. Setelah kita sudah mengklik beli sekarang tadi pada menu detail pemesanan, detail apa tadi? Menu sebelumnya. Di sini kami juga menambahkan sebuah item berupa keterangan alamat pengiriman, terus ada nama toko dari jenis ikan tersebut, terus jenis ikannya, harga ikan, serta jumlah ikan yang kita pilih. Kemudian ada item voucher toko, misalnya ada voucher toko dari toko yang kita beli dari jenis ikan yang kita pilih, maka kita akan diberikan sebuah voucher.
Kemudian dilanjutkan lagi ada tambahan item di bawah voucher yaitu metode pembayaran. Di sini jika kita mengklik metode pembayaran akan ada tampilan metode pembayaran seperti M-Banking, Dana, OVO, dan lain sebagainya. Kemudian pada tampilan item di bagian poin atas akan tertampil tulisan rincian pembayaran jenis ikan yang kita beli tadi. Ada subtotal untuk pemesanan ikan, akan tertera berapa harganya. Kemudian ada subtotal untuk pengiriman ikan, akan juga tertera berapa harga dari subtotal dari pengiriman tersebut. Kemudian total diskon dari pengiriman jenis ikan tersebut juga akan ditampilkan, dan di bawahnya yaitu semua jenis, maksudnya total dari pembayaran dari jenis ikan yang kita bayarkan akan tertampil seluruh total baik pemesanan, pengiriman, serta diskon dari pembelian jenis ikan tersebut. Dan kami menambahkan item di bawah rincian pembayaran yaitu sebuah item yang berwarna biru yaitu buat pesanan. Jika mengklik maka pesanan akan diproses oleh toko dan selanjutnya akan diantarkan sesuai dengan hari time yang telah ditentukan. Baik, demikian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih untuk penjelasan user interface-nya. Jadi kita akhiri saja untuk presentasi kita saat ini. Lebih dan kurangnya kami bertiga minta maaf bila ada kesalahan dan kesenjangan. Apabila ada yang kurang gitu dan ada yang lebih, kami minta maaf. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelar. Alhamdulillah, terima kasih banyak.